Banyak analis sependapat subsidi BBM bukan kebijakan ekonomi yang tepat secara jangka panjang. Tapi bagi negara seperti Indonesia yang sudah menerapkan subsidi perlu berhati-hati jika ingin mengubah peraturan atau mencabut subsidi, apalagi di tengah sudah tingginya laju inflasi. Wacana pemerintah Indonesia untuk mencabut atau mengurangi subsidi BBM ikut mendapat sorotan dari ekonom Johns Hopkins University. I know this is a sensitive topic, but the best way to take them off is when fuel prices and gasoline prices are low, not when they're high. Steve Hanke sempat menjadi penasehat ekonomi Presiden Soeharto akhir 1990-an saat rencana pengurangan subsidi memicu gelombang demo. Menurutnya pencabutan atau pengurangan subsidi kali ini sebaiknya menunggu hingga harga minyak mencapai titik terendah dan Indonesia juga perlu memperhatikan penyebab inflasi lainnya. Inflation is caused by changes in the money supply in the Bank of Indonesia. It has nothing to do with gasoline prices. The inflation rate is only 4.94%, which is one of the lower rates in the world. Actually, there aren't too many. Japan's is 2.6% inflation, Switzerland 3.4%, and China 2.7%. Bank Indonesia menargetkan laju inflasi 3,3%. Berdasarkan perhitungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, bila subsidi BBM tidak dikurangi, khususnya untuk jenis solar dan Pertalite, maka anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 bisa membengkak dari 170 triliun rupiah ke 502 triliun rupiah, peningkatan hampir 3 kali lipat. Tapi Steve Hanke dan pengamat lainnya menilai penghematan anggaran bisa dilakukan bukan dengan mengurangi anggaran subsidi. Misalnya lewat pembenahan distribusi dan tata niaga. Menurut kita dari sisi distribusi menurut saya harus diperbaiki atau kekurangan. Terutama dari kalau daya beli masyarakat digambarkan oleh consumption penduduk itu bagus tumbuhnya di atas 5%. Tapi investasi masyarakat sekitar 3%. Yang sangat menyedihkan adalah dari sisi government spending itu minus 5%. Wacana lain adalah memanfaatkan lonjakan harga batu bara internasional. Sehingga saran saya untuk menolong APBN yang ketiban beban subsidi BBM dan LPG sampai 500-an triliun, naikkan persentase pajak dan persentase royalti atau PNBP dari penambangan batu bara. Menurut proyeksi DPR RI, kenaikan harga BBM akibat penghapusan subsidi akan meningkatkan inflasi Indonesia ke kisaran 6 hingga 7%. Angka cukup tinggi, meski tak setinggi Eropa dan Amerika Serikat yang kini mengalami inflasi pada kisaran 8%. Juga karena lonjakan harga energi. Dan untuk memitigasi dampak inflasi pada warga paling rentan, pemerintah Indonesia mengalihkan subsidi ke Bansos sebesar 24,17 triliun rupiah. Dari Alexandria Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.